Halo guys, ketemu lagi di serial Turki terbaru berjudul Yalı Çapkını 1. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Cerita diawali dengan masuknya seorang gadis ke kamar Ferit secara diam-diam. Gadis itu membuka baju dan celananya, kemudian tidur di samping Ferit sambil memandang wajah Ferit yang sedang tidur nyenyak. Pagi harinya, polisi bersama Ibu Aysu datang ke mansion Halis karena ada pengaduan dari Ibu Aysu kalau Ferit menculik Aysu. Latif membangunkan Ferit. Ferit kaget melihat seorang gadis tidur di sampingnya. Ferit bersumpah ia baru pertama kali melihat gadis ini. Ferit diberitahu Latif kalau polisi ada di bawah. Aysu langsung berlari ke bawah menemui ibunya. Ibu Aysu membuat pengaduan kepada polisi. Halis menyuruh Orhan untuk membereskan masalah ini. Halis marah kepada Orhan karena tidak bisa mengatur anaknya Ferit. Hanya ada satu cara, yaitu menikahkan Ferit sebelum masalah lain muncul. Halis menyuruh Orhan untuk bicara dengan Ifakat agar mencari gadis dari Gaziantep dan menikah dengan Ferit. Ferit protes, ia tidak mau menikah. Ferit ngomel, ia tidak tahu sama sekali Aysu masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuannya. Mengapa tidak ada seorang pun yang percaya Ferit? Ferit bilang ia tidak bisa menjaga diri sendiri dan baru lulus kuliah. Mengapa Ferit harus menikah hanya karena kakeknya yang minta? Kakeknya ingin Ferit menikah dengan gadis dari kampung halaman kakeknya. Ferit pergi berenang dan bertemu dengan seorang gadis di kolam renang. Gadis itu naksir Ferit dan mereka mandi shower bersama, saling bermesraan dan melakukan hubungan intim. Seyran menemui pacarnya Yusuf yang sudah menunggu lama di taman. Yusuf berkata ia rindu dengan Seyran. Lebih baik kakak Seyran, Suna, menikah dahulu. Kemudian giliran Yusuf dan Seyran menyusul untuk menikah. Tapi Seyran mengatakan mereka harus lulus ujian sekolah dulu. Sebelum mereka berpisah, tiba-tiba Yusuf mencium pipi Seyran. Seyran langsung menempeleng Yusuf dan minta agar Yusuf tidak melakukan hal itu lagi. Seyran memuji baju yang dipakai Suna cocok dan bagus. Suna terlihat cantik. Ferit curhat kepada Pelin, pacarnya, kalau semua keputusan ada di tangan kakeknya. Ferit tidak tahu apa yang kakeknya mau lakukan. Pelin usul jika kakeknya ingin menantu dari Antep, Pelin akan pergi dan mendaftar di Antep. Ferit mencium Pelin sebelum pergi dari rumah Pelin. Pada saat makan malam, Halis menanyakan apakah Ifakat sudah menemukan calon untuk Ferit. Ifakat berkata ia akan pergi dan mencarinya besok di Antep. Halis menyuruh Orhan untuk berpura-pura pergi ke Gaziantep beberapa hari untuk bisnis. Seyran minta izin ibunya untuk pergi menemui Yusuf mengambil buku. Ibunya bilang ayah Seyran tidak akan mengizinkan Seyran untuk kuliah. Suna juga meminta ibunya agar mengizinkan Seyran pergi. Tiba-tiba ada tetangga Kasim yang memberitahu Hatu kalau menantu keluarga Korhan datang ke Antep untuk mencari pasangan buat cucunya yang paling kecil. Diam-diam Suna mendengarkan percakapan Hatu dengan tetangganya. Ibunya menegur, Suna adalah wanita gila yang mencari seorang suami. Suna senang sekali mendengar Suna yang akan diperkenalkan kepada cucu keluarga Korhan. Suna langsung mencium Seyran dengan bahagianya dan memuji Seyran sangat cantik. Suna curhat kalau doanya akhirnya dijawab. Bila Suna menikah dengan cucu keluarga Korhan, Suna akan membawa Seyran bersamanya. Pelin berkata ia mencintai Ferit. Apakah Ferit masih memikirkan pernikahannya? Ferit ngomel, dia datang ke rumah Pelin untuk melupakan pernikahannya. Pelin malah mengingatkannya. Pelin tidak peduli bila Ferit hanya menikah formalitas saja. Ferit dan Pelin berciuman sebelum Ferit pergi.
Di sisi lain, Yusuf berkata ia mencintai Seyran sambil mau memegang tangan Seyran. Seyran protes, Yusuf boleh mencintainya tanpa memegang tangan Seyran. Yusuf bilang, mengapa tidak boleh menyentuh Seyran? Seyran bakal menjadi istri Yusuf. Seyran akan kuliah di universitas dan memberitahu ayahnya tentang itu. Suna memberitahu Seyran kalau besok akan pergi ke Hamam. Keluarga Korhan akan melihat gadis-gadis. Seyran protes kalau Suna akan menikah dengan orang asing. Mungkin laki-laki itu sifatnya buruk. Tapi Suna sudah menemukan foto Ferit di internet. Seyran ngotot tidak mau melihat fotonya. Seyran mengatakan apa yang diharapkan Suna dari laki-laki yang mencari pasangannya. Pasti laki-laki itu sudah mempunyai wanita lain. Ferit bilang dia tidak mau menikah. Tapi ibunya percaya kalau tidak ada sesuatu yang bakal berubah dalam hidup Ferit. Seyran disuruh Hatu untuk memandikan Suna. Keesokan harinya, pas acara Hamam, mata Ifakat jelalatan mencari gadis yang kira-kira cocok untuk Ferit. Mata Ifakat tertuju kepada Seyran, gadis yang tidak mau berdansa itu. Tapi tetangga Hatu berkata kepada Ifakat untuk memilih Suna. Suna dibawa ke atas panggung dan disuruh melepaskan pakaian yang ada di tubuhnya. Ifakat menilai tubuh Suna yang telanjang tanpa sehelai kain pun. Ayah Ferit, Orhan, mengajak Ferit bicara. Orhan sangat mengerti perasaan Ferit saat ini. Orhan berkata ia tidak adil terhadap dirinya dan ibu Ferit selama bertahun-tahun. Orhan bilang jangan lakukan ini. Orhan berpesan Ferit harus memberikan kesempatan kepada wanita yang dinikahinya nanti tanpa prasangka dan penghakiman, mencoba untuk mencintainya. Melihat istri Ferit dengan penuh perhatian, Ferit akan memulai pernikahan dengan indah. Ifakat berkata Kasim ingin melihat mereka hari ini. Ferit bilang ia akan pergi jalan-jalan. Seyran disuruh pergi membawa baju ke dry cleaning dan belanja. Seyran menumpahkan kacang secara tidak sengaja. Seyran meminta maaf dan Seyran akan mengumpulkan kacang yang terjatuh. Ferit masuk ke toko dan bertanya kepada Seyran, apakah mempunyai kacang dari Antep? Seyran bertanya, apakah Ferit mabuk? Ferit protes, begini caranya Seyran memperlakukan orang di Antep. Ferit akan membawa Seyran ke Istanbul dan belajar untuk menjadi manusia. Seyran marah, Ferit tidak sopan terhadapnya. Akhirnya Ferit minta maaf kepada Seyran karena dipikirnya Seyran bekerja di toko ini. Ferit terpana melihat Seyran adalah putri Kasim. Malam harinya, rombongan Ifakat datang ke hotel. Kasim menyambutnya dengan pesta sangat meriah. Pagi harinya, Ferit menggoda Seyran dengan membawa kacang pesanan Seyran. Seyran bertanya, apakah Ferit membeli baklava pesanan Seyran? Seyran marah mengapa Ferit melakukan hal itu. Ferit bilang dia tidak menemukan cara lain untuk mendapat perhatian Seyran. Seyran berkata, apakah Ferit itu maniak dan bodoh? Ferit mengatakan Seyran beruntung karena Ferit akan balik ke Istanbul. Seyran mengancam bila Ferit menunjukkan diri di depannya lagi, Seyran akan membuat Ferit menyesal. Hari pertunangan pun tiba. Keluarga Orhan disambut oleh keluarga Kasim. Suna dengan tangan gemetaran membawa minuman untuk para tamu. Seyran mengintip dari balik pintu dan betapa kagetnya dia melihat Ferit, laki-laki yang bersikap kurang ajar kepadanya. Ferit malah tersenyum melihat Seyran. Suna begitu nervous dan secara tidak sengaja kakinya terantuk karpet sehingga terjatuh. Seyran langsung menolong Suna kakaknya dan membersihkan gelas-gelas yang terjatuh berserakan. Ferit berbisik kepada ibunya dan akhirnya Orhan meminang Seyran untuk Ferit. Seyran kaget luar biasa sedangkan Ferit tersenyum nakal. Ferit malah meledek Seyran.
Jika Ferit ada di hadapan Seiran lagi, Ferit akan dibuat menyesal. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial baru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.